Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Milvi Arkan. 3 digit NIM terakhir 320. Saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya untuk mata kuliah Sains Komputasi. Di sini saya mencari dataset uh, hubungan antara waktu tidur dan tingkat stres. Stres merupakan respons psikologi dan fisiologi terhadap tekanan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Faktor-faktor penyebab stres sangat beragam, termasuk beban kerja, masalah pribadi, dan pola hidup yang tidak sehat. Di antara faktor-faktor tersebut, kualitas tidur telah terbukti memiliki hubungan erat dengan tingkat stres yang dialami seseorang. Waktu tidur yang cukup dan berkualitas dapat berfungsi sebagai mekanisme pemulihan tubuh dan pikiran, sedangkan kurang tidur atau gangguan tidur dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk merasa cemas dan stres. Penelitian tentang hubungan antara waktu tidur dan tingkat stres semakin relevan, terutama di tengah gaya hidup yang serba cepat dan tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat. Banyak individu yang mengalami gangguan tidur yang berujung pada peningkatan tingkatan stres yang signifikan. Oleh karena itu, memahami pola hubungan antara keduanya dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana tidur dapat mengaruhi kesejahteraan psikologi seseorang dan bagaimana intervensi yang tepat dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam laporan ini, pemilihan dataset yang berisi waktu tidur sebagai variabel X dan tingkat stres sebagai variabel Y didasarkan pada relevansinya terhadap masalah kesehatan mental yang sering dihadapi oleh masyarakat modern. Dataset ini menunjukkan analisis untuk menggali apakah terdapat hubungan yang signifikan antara durasi tidur yang diperoleh seseorang dengan tingkat stres yang mereka alami dengan menggunakan model statistik atau machine learning. Diharapkan dapat ditemukan pada pola atau prediktor yang dapat membantu dalam upaya pencegahan atau mengelola stres melalui pengelolaan tidur yang lebih baik. Pertama, kita dapat mempersiapkan data X sebagai waktu tidur, Y sebagai tingkat stres. Kita dapat menyediakan data X pangkat 2 dan X kali Y. Nah, seperti data berikut. Lalu kita dapat mencari nilai M, nilai kemiringan, dan B, nilai interceptnya. Dengan rumus seperti berikut, kita dapat mendapatkan data sebagai berikut. Lalu kita dapat mencari nilai prediksi Y dengan rumus Y sama dengan M kali X tambah B. Lalu ini adalah Y, prediksi Y. Lalu kita mencari nilai error dengan rumus Y kurang Y prediksi. Lalu kita dapat mencari mean squared error atau MSE. Dan kita juga dapat mencari root mean squared error atau RMSE dengan rumus-rumus berikut. Kita juga dapat menggunakan kode program di bawah, dan penjelasan untuk programnya adalah satu, fungsi utama yaitu to variable analysis. Fungsi ini adalah titik masuk utama atau untuk analisis. Di dalamnya beberapa langkah dilakukan, yaitu pertama, membaca data dari file CSV, melakukan regresi linear, menggambar hasil regresi, menghitung dan menampilkan metrik kesalahan, memprediksi nilai Y untuk nilai X tertentu. Lalu ada fungsi kedua, yaitu membaca data. Fungsi ini membaca data dari file CSV dan memisahkan kolom menjadi dua variabel X dan Y. Lalu ada juga fungsi ini melakukan regresi. Fungsi ini melakukan regresi linear menggunakan fungsi polyfit dan menghitung nilai yang diprediksi menggunakan polyval. Lalu yang keempat ada menggambar hasil. Fungsi ini menggambar data asli dan garis regresi linear. Lalu ada menghitung metrik kesalahan. Fungsi ini menghitung dan menampilkan mean squared error atau MSE dan root mean squared error atau RMSE dari model regresi. Lalu keenam ada memprediksi nilai Y. Fungsi ini memprediksi nilai Y untuk nilai X tertentu yang diberikan. Dan kita akan mendapatkan hasil output seperti ini dengan visual sebagai berikut. Lalu kita dapat mengoptimasikan datanya menggunakan GSS dengan rumus-rumus sebagai berikut. Mencari fx, lalu melakukan manualisasi dan mengutamakan 10. Dalam laporan ini saya mengutamakan 10 iterasi pertama dengan data-data berikut. Lalu kita dapat menggunakan kode program berikut untuk mencari nilai minimum
dari dataset yang sudah kita siapkan menggunakan metode GSS. Satu, membaca dataset. Fungsi ini akan membaca dataset dari file CSV. Lalu regresi linear, menghitung regresi linear Y sama dengan M kali X tambah B dengan orde 1. Lalu ada membuat fungsi target, membuat fungsi anonim F yang menerima input X file dan mengembalikan nilai prediksi dari model regresi linear. Lalu ada 4, ada implementasi Golden Section Search atau GSS. Fungsi ini digunakan untuk menemukan nilai minimum dari fungsi F dalam interval A, B menggunakan Golden Section Search atau GSS. Pertama di input fungsi yang akan diminimalkan, lalu akan di output. Lalu selanjutnya ada menjalankan GSS. Interval pencarian data ditentukan berdasarkan nilai minimum dan maksimum data X. Fungsi GSS dipanggil untuk mencari nilai minimum fungsi F. Menampilkan memvisualisasikan hasil, menampilkan nilai minimum X min dan F min serta jumlah iterasi yang dilakukan. Lalu dari program berikut akan mengeluarkan output sebagai berikut. Ini adalah total dari iterasinya. Total dibutuhkan 11 iterasi untuk mencapai nilai minimum. Dan ini adalah bentuk dari visualisasinya. Kesimpulannya, dari analisis regresi linear dan Golden Section Search pada dataset waktu tidur dan tingkat stres, hasil regresi linear dari analisis regresi linear berhubungan antara waktu tidur prediktor dan tingkat stres target dapat dipresentasikan dengan persamaan Y sama dengan M kali X tambah B. Kemiringan M menunjukkan hubungan linear antara waktu tidur dan tingkat stres. Jika negatif, semakin banyak waktu tidur, tingkat stres cenderung berkurang. Intercept B, nilai tingkat stres saat waktu tidur adalah 0 walaupun jarang terjadi. Ini membantu memahami tren model. 2. Golden Section Search atau GSS minimum. Dengan menggunakan GSS ditemukan titik minimum pada fungsi regresi linear. Ini mewakili durasi waktu tidur optimal yang menghasilkan tingkat stres terendah. Waktu tidur optimal. Pada nilai ini tingkat stres mencapai titik minimum. Tingkat stres minimum, tingkat stres terendah yang dapat dicapai dalam model. 3. Kesimpulan utama, terdapat hubungan yang signifikan antara waktu tidur dan tingkat stres. Regresi linear menunjukkan tren yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat stres berdasarkan durasi tidur. Ada analisis GSS membantu menentukan waktu tidur optimal yang untuk mengurangi stres. Hal ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi individu untuk mengelola tingkat stres mereka melalui pola tidur yang lebih sehat. 4. Rekomendasi berdasarkan analisis. Waktu tidur dalam kisaran optimal yang ditemukan dari GSS dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Analisis ini memberikan wawasan berharga dalam konteks kesehatan mental dan manajemen waktu tidur yang dapat diaplikasikan pada program kesehatan atau penelitian lebih lanjut. Jika grafik visualisasi digunakan, ini akan memperkuat temuan dengan menunjukkan titik optimal pada regresi linear secara langsung. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.